gitu sumbangan loh, rakyat Indonesia melalui pajak yang kita salurkan kepada rakyat. Lebih memudahkannya bantuan pemerintah, bukan bantuan wakil presiden. Permainan quote and quote ya, anggaran yang kabur, satu. Kedua, pencitraan politiknya kenampaan betul gitu ya. Orang mau tampil sendiri sekarang. Tampil pakai apa? Pakai uang negara. Malu-malu muntah namanya itu. Pilkadanya mahal, ya kan, macam-macam. Tapi laporan dana kampanyenya ke KPU sedikit. Kim menang tanpa mahkota, karena boleh jadi ini. Upaya mempertanyakan itu soal apa, bantuan apa, anggarannya dari mana. Nah, kalau terbukti itu menyimpang, itu bisa kena Cak, perbuatan tercela. Prabowo-nya aja nggak marah, lo yang sibuk. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Dari dia masih itu, Di? Nih, dari timuran gitu. Jatuh. Cuma nyambi tas biru. Kok bawa tas biru itu? Iya. Ini Madura biru atau ungu ini? Kalau di Madura, biru langit, Cak. Biru langit. Kalau yang baju kamu pakai apa? Biru muda. Bukan, itu biru telur. Iya, biru telur asin. Ini Ferry katanya mau ke sini nih. Bang Ferry Padang apa Bang Ferry sebelah? Ferry Padang itu. Memang kamu ada Ferry siapa lagi? Ada Om Ferry. Kalau yang satunya yang Itu yang tukang parkir temanmu itu berarti. Iya kan? dia jagain kamu. Ini Ferry Padang. Ferry, oke. Wes, Ngomongin saya nih. Terus kan pangkal masalahnya kan? Iya. Ini sampean ini ditunggu-tunggu. Saya Bang apa Mas aslinya? Udah. Kang Uda? Kang Uda. Terima kasih. Saya ke belakang pesen apa aja, Kang Uda. Cik, bentar. Salam sama Ferry tukang parkir. Ini apa nih, Di? Ini apa kamu ini? Dia pamer baru beli. Biar tahu kalau baju baru, Cak. Aku itu ingat. Tapi itu tren di Amerika loh, Cak. Kalau anak-anak muda Amerika tuh kalau beli topi, trennya itu apa istilahnya? Capnya. Price tag-nya nggak dicabut. Nggak dicabut. Iya. Itu untuk menunjukkan apa itu? Untuk menunjukkan keblowonan. Berarti bagian dari yang blow on nih. Enggak, itu tren kayaknya gaul gitu ya. Tapi nggak pernah saya lihat orang Madura begini satu-satunya ini. Udah, mau pesen apa ini? Sate. Sate lah. Apalagi? Kerupuk. Pizza. Mas. Dulu nih, untung kerupuknya diisi. Mantap. Semalam nggak ada aslinya. Siap, udah. Bentar ya. Saya itu pernah Mas punya kejadian kayak itu, kayak Rusdi itu. Iya. Saya kan waktu lebaran tuh ngasih sarung lah ke tetangga kan. Ya ala banyak sate biasa kan. Iya. Saya kasih ke tetangga itu sarung. Masih baru. Pas sholat Id, dia tiba-tiba berdiri di depanku, capnya nggak dilepas. Pamer dia. Itu nggak dilepas sama dia. Itu ingin menunjukkan ke saya kalau ini Saya sarung pakai. baru mulu saya pakai. Kira-kira begitulah. Harga dipotong nggak? Ya harga dipotong lah. Wajar, masih wajar. Iya, nah itu Rusdi tadi Mas. Itu tanya, dia cerita, katanya dia dapat bantuan, Wih. tas biru. Oh, Saya yang tanya, sedang meriah itu ya? Itu dari mana saya bilang? Katanya Mas Wapres bagi-bagi di Kampung Melayu. Ya Wapres kan? kita ada dua, Cak. Siapa? Wapres Gibran satu, Wapres Fufu Fafa. Yang mana? Yang Fufu Fafa itu kan belum diakuin itu siapa kan? Iya kan? Tim imajiner itu. Iya makanya. Katanya bagi-bagi. Terus ditanya, memang Wapres boleh ya? Bagi-bagi begitu itu duitnya siapa? Dia bilang begitu. Nah sebentar, aku nanti tanya Ferry lah. Ya kan? Assalamualaikum. Ini Aku Bang kan saya Rai. tetangga. Jadi dengar-dengar kok ada bansos. Telinga saya sensitif kalau urusan bansos. enggak masalahnya sampai kebagian apa enggak Nah, gitu. itu dia. Makanya Kebagian urusan apa- bansos ini kita Kebagian sensitif apa kan. enggak gitu. Soalnya ini jatah-jatahan soalnya. Lah aku lagi tanya sama Ferry, dia Iya. ini kan
title-nya itu kan pakar hukum tata negara. Iya, ya kan Bang Rey? iya. Bukan hanya Rusdi yang cerita, ramai sih dari kemarin itu. Teman-teman tuh pada ngomongin soal bantuan itu. Bantuan. Itu kok namanya bantuan Mas Wapres ya? Oh. Nah, gitu loh. Kalau itu kategorinya pribadi atau negara atau pemerintah gitu lah. Aku tanya ke dia ini, gimana sih sebetulnya itu? Ada beberapa hal yang harus didalami. Kalau orang mau bantu sih oke saja. Ya. Tapi kalau bantuan itu berkaitan dengan pilkada kemarin, di sini nih jadi tidak oke-nya. Kedua, juga ada problematika dari konsistensi dari Mas Wapres. Katanya seluruh program itu programnya presiden. Program pemerintah. Presiden dia Presiden. bilang, kita semua harus satu komando. Program kita semua ini adalah program presiden. Tapi begitu mau kasih bantuan Wapres. Begitu mau buat laporan pengaduan, Mas Wapres. Jadi ini bukan lagi programnya Pak Prabowo. Ini terkesan ada program Mas Gibran atau program Wapres yang menyelusup di program-program pemerintahan. Nah, misinya apa? Kalau dikaitkan dengan pilkada, ini bisa jadi satu sisi untuk kemudian quote and quote ya, membeli pemilih. Kedua, pemilih ini sudah dipelihara menuju 2029 gitu ya. Oh, berarti itu pencitraan. Jauh sekali ya. Jauh geraknya sudah panjang dia. Berarti itu ada indikasi pencitraan dong. Ada satu di sana, satu lagi yang berkaitan dengan pilkada kan. Karena dia mensupport calon-calon tertentu ya. Kalau betul itu pencitraan, sementara itu adalah orang yang sedang kena musibah kan. Ya Bang Raya. Di Kampung Melayu kalau nggak salah kan kebanjiran ya. Iya. Ya kan? Berarti Mas Kebangetan Wapres masuk lah. ke situ ya nggak pas lah. Saya pikir pejabat negara, orang-orang penting di Republik ini sudah mulai belajar ikhlas lah. Kalau mau bantu orang, bantu aja lah dulu. Apalagi ini masih jauh kan gambaran bahwa politik itu harus bebas dari kepentingan yang berkaitan dengan pilih atau tidak dipilihnya seseorang. Apalagi berkaitan dengan bantu-membantu. Jadi janganlah kemudian orang sedang ditimpa musibah, dia masukkan pula kepentingannya di sana kan. Gitu Kalau ini kan tren dari dulu. Iya. Kita tahu di mana ada musibah, di situ bendera partai mana, ya kan? Iya, betul. Kecuali setelah pemilu dan pilkada, Bang. Iya. Begitu ada musibah orang nggak ada yang datang lagi. Iya. Di mana ada musibah, di situlah bendera partai ada. Nah, kan? Kenapa gitu? Karena partai-partai ini seolah-olah berfungsi kalau lagi begitu tuh. Jadi mereka nggak perlu mendengar apa suara rakyat. Cuman supaya kelihatan bahwa mereka bersama dengan rakyat, kalau ada musibah, mereka bagi-bagi. Jadi sebetulnya bukan partai politik yang begini nih, ya ormas sosial mesti gitu-gitu. Lah itu dia, makanya ada yang bilang, loh kalau cuma kelasnya RT begitu tuh kan, kenapa nggak diserahkan ke Pak Camat atau kepada Pak Lurah? Kenapa harus Wapres yang turun gitu loh? Kejauhan sebenarnya. Iya gitu loh. Kejauhan itu ke basis itu. Saya sendiri agak bingung tuh. Itu kan namanya bantuan wakil presiden. Ya. Kalau ia bantuan wakil presiden, kan mestinya itu bantuan pemerintah namanya. Ya Kan? Nah, sekarang adalah bisa nggak bantuan wakil presiden itu tidak pakai nama beliau gitu? Karena itu ada namanya itu seingat saya. Wakil presiden Gibran gitu kan. Nah, kalau wakil presiden gitu. Nggak pun ada namanya kita udah tahu tuh Gibran. Itu dengan sendirinya. Gitu. Nah, yang kedua adalah mengapa sih nggak ditradisikan bantuan pemerintah aja selesai? Karena ini seolah-olah wakil presiden itu satu institusi yang beda dengan presiden. Itu satu. Yang kedua, wakil presiden punya dana sendiri untuk padahal itu kan dana rakyat. Betul. Yang dikelola. Kenapa dia sendiri yang menyebut ini itu bantuan? Bang yang juga ditanyakan oleh banyak orang. Nah, ini kan itu mestinya sumbernya dari mana gitu sumbangan loh, rakyat Indonesia melalui pajak yang kita salurkan kepada rakyat.
lebih memudahkannya bantuan pemerintah, bukan bantuan wakil presiden. Jadi abang benar tuh kalau dilihat dalam konsep presidensial kan, wakil presiden itu kan sebenarnya hanya bansera. Yang kerja itu kerja presiden. Jadi kalaupun ada bantuan pemerintah, kalau mau dikatakan juga ya untuk kepentingan itu ya tidak bisa wapres. Karena wapres itu baru bertugas karena dua hal. Perintah konstitusi satu, perintah dari presiden. Nah ini perintah siapa nih dia membagi-bagi atas nama wapres ini? Gitu loh. Nggak, sebentar. Karena gini Cak, ini ada kaitannya. Sorry Cak. Kalau dia pakai nama wapres, anggarannya patokannya kemana? Ya. Kalau kemudian pakai anggaran pribadi, kok dikasih nama wapres? Ya. Kenapa nggak gambaran Gibran aja misalnya? Tapi kan dia malu, Gibran itu siapa gitu ya. Oleh karena itu, menurut saya memang ada indikasi nih, permainan quote and quote ya anggaran yang kabur satu. Kedua pencitraan politiknya kenampaan betul gitu ya. Dan mestinya memang harus ada Oke. Aku tanya gini. Aku tergelitik jadinya, Mas. Tergelitik ketawa dong. Gini, Mas. Tunggu. Sati dulu. Oh iya. Ini yang penting nih. Diskusi kita ini. Iya. Biar lancar udah. Ini hasil bansos nggak? Ada tulisannya bantuan wapres. Kami berjuang. Bang. Iya. Ya cepat kamu ini loh. Tunggu. Kenapa tusuk sate saya lebih banyak daripada Cak Iman? Oh sama. Udah tak hitung dari belakang. Monggo. Terima kasih. Ayo Mas, sambil dinikmati Mas satenya Mas. Iya. Nah, yang tergelitik itu yang apa? tergelitik begini loh. Jangan-jangan itu memang presiden secara diam-diam tanpa dipublikasi memerintahkan wakil presiden untuk kasih bantuan. Misalnya, ini saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh sampean tadi, Mas Ferry. Loh, kalau itu bantuan presiden, kenapa ditulis wakil presiden? Nah, itu makanya Presiden saya mana, tanya, Bang, gitu Kak, loh. presiden mana di muka bumi ini, dia yang ngasih bantuan, bantuan pemerintah, bantuan presiden gitu ya. Tapi di tiap bantuan itu ditulis bantuan wakil presiden. Nggak ada ya. Nggak ada juga. Dan kayaknya baru kali ini ya wakil presiden sepanjang sejarah itu kasih bantuan atas nama dia, atas nama dirinya ya, atas nama jabatannya gitu loh posisinya. Apa motifnya coba? Itu. Baru kali ini kali ya. Kalau Bang Ai gimana, Bang? Iya, baru kali ini ya. Jadi ini kan, Cak, yang kita katakan tuh bahwa menjadi presiden wakil presiden itu mestinya nggak sekedar hanya lulus administrasi. Gitu. Seru nih. Seru nih. Soal kematangan psikologis, ya kan, kemudian pemahaman dia terhadap patsun yang disebut dengan bangsa dan negara, yang disebut dengan demokrasi, macam-macam itu mestinya menjadi bagian penting dari seseorang itu untuk naik ke level paling tinggi di Republik ini. Nggak sekedar urusannya administrasi, bahwa yang bersangkutan administrasinya udah benar-benar, dan nggak sekedar kita mengatakan yang penting dipilih rakyat gitu. Nah ini kan kesannya ini kok seolah kampanye capresnya belum selesai gitu, bagi lagi gitu ya. Atau urusan mengambil simpati publiknya ikut lagi kalau nggak bagi bagi susu kemana-mana dan sebagainya. Iya, betul. Itu seperti pola yang dilakukan sebelum capres gitu. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa urusan beliau ini udah Sabang Merauke, gitu. Bukan urusan kota kecil. Nah itu dia, gitu. Hanya kelasnya RT pula kan. Nah ayolah bicara tentang gimana cara merajut Sabang sampai Merauke. Gimana cara begini tentang apa yang disebut dengan Sabang Merauke dan sebagainya gitu. Ini kan kejadian berulang Bang sesungguhnya Bang. Nah, saya khawatir Cak, sekalipun dikritik begini luas oleh kita, akan tetap dilakukan. Itu dia. Malah bahagia kesannya. Iya. Seperti udah kita lihat sebelum-sebelumnya. Ini makanya kita juga bertanya, ini saya baca di media juga banyak yang kritik. Iya kan? Iya. Bahkan dibilang tidak punya etika lah. Seperti itu kan? Tapi terus aja dilakukan. Iya kan? Nah, pertanyaan saya begini Bang. Ini presidennya gimana ya? Nah itu dia. Iya kan? Atau Prabowo sengaja membiarkan itu karena ini masih masa bulan madu lah antara Prabowo dengan Jokowi. Misalnya gitu. Ya banyak faktor kan kalau kita dengar ya, bisa bulan madu, faktor ya biarkan aja dulu, faktor ya
ada yang tertawan gitu ya, sehingga dibiarkan dan segala macam. Saya tergelitiknya kalau ini gini, Cak. Beliau ini kan bagi-bagi bansos itu kalau presiden berada di luar negeri kan. Ya. Oh, yang terakhir udah datang nih, Bang. Terakhir udah datang. Udah datang. Yang sebelumnya yang pertama. Ya, yang lapor Mas Wapres. Ya. Bukan, yang bagi-bagi bansos itu kan udah datang belum? Yang kemarin di Kampung Melayu udah datang. Udah datang. Prabowo udah di Indonesia. Nah, bagi saya itu menariknya begini. Presiden RI kita ancang apa namanya itu? Negeri itu kan memperlihatkan kepada kita dia berpikir tentang bangsa dan negara gitu. Tiba-tiba wakil presidennya hanya urusan soal bagi-bagi bansos gitu. Itu loh Bang yang jomplang sekali. Sebenarnya itu ada politik norak, Bang. Sebenarnya dia bagi tanpa ada tulisan itu. Bukan. Sampai begitu habis sekian tusuk langsung semangat. Politik norak. Tapi dari tadi lemes itu karena belum makan. Makan dulu. Nggak, maksud saya di banyak negara yang peradaban demokrasinya baik. Banyak juga orang membantu orang punya musibah dan segala macam. Nggak ada harus ditulis bantuan Wapres, bantuan menteri ini. Kita itu kan suka norak ya. Ingin betul niatnya menyogok orang bahwa bantuan ini, ingat ya, ini bantuan Wapres. Gitu. Padahal orang di luar sudah sangat sensitif. Dirimu esensinya apa? Mau bantu atau mau pamer bahwa mau bantuan? Kalau urusannya fokus untuk meningkatkan pencitraanmu, nggak usah lah bantu, karena ini cuma sementara kan. Bagaimana mengatasi banjir, bagaimana memastikan korban hidup dengan sehat, keterbutuhan harian mereka terpenuhi, ya, fasilitas segala macam mereka tetap bisa, anak-anak bisa sekolah. Bukan pamer-pamer tulisan Wapres. Jadi ada politik norak lah gitu ya. Orang juga tahu kalau dia datang, lalu perintahkan pastikan layanan kesehatan. Ini kan Bung Fer ya. Lebih apa lagi ya dibandingkan misalnya sebelumnya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu kan cuma bagi-bagi buku tulis, kaos gitu kan. Nggak ada namanya. Ini udah nggak main, lebih dari sekedar itu. Berarti lebih dari sekedar bapaknya. Iya, ada tulisan Wapres. Ini Jokowi 2.0. Makanya kita tadi mengatakan begini, Cak. Apakah ini akan berhenti? Feeling saya enggak. Kayaknya begitu. Gitu. Kita dulu udah kritik Pak Jokowi, jangan melempar kaos dong, ya kan? Jangan Masih lempar juga di pilkada kan? Lempar terus menerus, sekarang malah dilanjutkan oleh anaknya dalam bentuk pembagian bansos yang bertambah dengan tulisan bantuan kan gini, Bang. Presiden. Banyak orang mengatakan bahwa bansos itu kan sesungguhnya kan tidak mendidik juga sih, iya kan? Tidak memberdayakan betul sesungguhnya kan, karena apa? Ya itu kan karitatif sesaat kan, nah gitu. Nah sementara kemiskinan yang diderita oleh masyarakat kita itu kan tidak pernah terentaskan juga kan gitu kan. Nah kenapa tidak bicara itu saja gitu, tidak melakukan itu saja? Karena kan? sekarang kelihatan ya Cak ya, kemiskinan rakyat kita itu aset politik. Aset ya, dipelihara untuk dapat suara. Dipelihara, dikapitalisasi lah ya. Nanti 1 tahun sebelum pilkada, mereka akan turun dengan segala bantuan yang ada. Di tengah kemiskinan, datang orang yang bantu. Dia memang seperti dewa. Nggak pindah orang itu. Dan itulah yang padahal kita Bang, dulu Abang ingat nggak? Ada yang teriak-teriak kampanye periode pertama. Bahwa prinsipnya kita tidak memberikan ikannya, kita memberikan kailnya. Pak Jokowi itu, seingat saya nih ya, nanti tolong Bang dikoreksi kalau salah. Dia itu kan kritik SBY terhadap BLT. Iya kan nggak. Saya tidak akan kasih BLT, tapi dia melakukan juga bahkan lebih parah kan? Karena ini aset politik. Iya betul, aset politik itu bahasa menarik tuh. Iya. Menjelaskan. Semakin banyak orang miskin, semakin tergantung kepada pemerintah. Mereka datang di ujung 1 tahun sebelum pilpres pilkada, bantu-bantu sosial, ya Anda dewa. Nggak pindah suara itu. Aset politik untuk mendapatkan suara lah. Iya betul. Nah itulah mengapa di Pilpres 2004 di pilkada ini semua kita merasa bahwa politik uangnya luar biasa. Meskipun nggak pernah ditemukan oleh Bawaslu gitu kan. Iya kan? Itu bagian yang lucu ya. Itu yang lucu. Itu bagian yang lucu ya. Kalau ditanya caleg-caleg, mantan caleg berhasil, hampir mengatakan semua ya nggak bisa, harus ditimpe pakai duit. Kalau nggak pakai duit nggak jalan. Dan sebagainya. Nah ini kan yang perlu juga dikritisi sumber bantuannya Bang.
Oh iya. Itu dari mana gitu loh. Ya kan kalau saya sejak dari Presiden Pak Prabowo mengumpulkan menteri-menteri yang di Magelang itu, kan itu juga disebut dana pribadi. Ya. Dana pribadi untuk kepentingan negara itu harus dicatatkan sebagai uang pemasukan terhadap kas negara di luar APBN. Nah pertanyaan saya, dicatatkan apa enggak tuh pengeluaran Pak Prabowo itu di kas negara? Ditanya enggak tuh sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Pak tolong dong catatannya mana biar saya masukkan ke pemasukan keuangan negara di luar APBN. Kan? Nah, bantuan sosial ini kalau misalnya dikeluarkan melalui bukan dana APBN, itu juga harus dicatatkan. Dicatatkan. Siapa yang ngasih sumbangan? Siapa yang ngasih macam-macam. Itu dia, Bang. Kan orang tanya ini sumbernya dari mana. Nah, gitu. kalau ia pakai dana wakil presiden, berarti bukan dana presiden. Saya sudah bisa yakin, Bang, ini bukan dana wakil presiden. Nah, sebab kan dana peruntukan untuk bencana itu kan sudah ada plotnya. Sudah ada plottingnya. Ya, kalau diubah plottingnya menjadi dana wakil presiden itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, apalagi itu dananya kan, itu dia. akan berubah. Jadi ada dugaan bahwa ini pasti bukan dana presiden. Ya. Kemungkinan orang luar yang sudah berencana menaruh jasanya kepada wakil presiden, kasih bantuan dan wakil presiden yang nyebar. Nah, ini ada transaksi misalnya, Mas, politik lah. Oke lah, kalau misalnya ya, ini tidak jelas sumbernya dari mana, ya kan? Sementara itu diberikan oleh seorang wakil presiden yang notabene adalah pejabat negara, ya kan? Berkonsekuensi hukum nggak? Ya konsekuensi hukumnya bisa luas ya. Nah, gimana tuh? Kalau dia berkaitan dengan pilkada kan ada konsep gentong babi. Ya, bantuan yang tidak diperbolehkan di dalam proses pilkada. Kalau dalam bencana ada juga aturannya tuh, Cak. Nah, ini kalau penempatan anggaran tidak tepat sasaran juga masalah itu. Kedua, kalau ada yang menyumbang, nah ini bisa gratifikasi agar satu waktu dia mendapat pertolongan dari Wapres. Nah ini banyak memang harus didalami, baik oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk itu, atau memang ada upaya hukum yang luar biasa, politisi misalnya. Panggil dong para pihak yang berkaitan dengan itu ya. DPR punya hak tuh melakukan upaya mempertanyakan itu soal apa, bantuan apa, anggarannya dari mana. Nah, kalau terbukti itu menyimpang, itu bisa kena Cak, perbuatan tercela karena menggunakan anggaran-anggaran tertentu yang tidak patut. Wah, bisa kemana-mana di impeachment. Tapi saya agak ragu juga, Bang, di impeachment tuh. Fufu-fafa aja belum selesai, banyak pertanyaan. Ini Karena lagi begini muncul. juga, Fer. Sakti di nih. publik kita ini juga nggak sensitif yang gitu-gituan. Makanya misalnya nih ketika saya mempertanyakan, Pak Prabowo bantu, pertama dicatatkan nggak itu ke lembar keuangan negara. Yang kedua, Pak Prabowo bisa nggak transparan dari mana duitnya. Kan saya apa yang terjadi? Saya diserang. Orang mau bantu negara kok banyak ribetnya, banyak ininya, banyak itunya. Mumpung loh ada pemimpin negara kita yang mau bantu. Mana ada pemimpin yang kayak begitu mengeluarkan duitnya sendiri untuk kepentingan. Buzzer itu langsung, ini Ustadz Ramputi ini nyinyir betul. Jadi di publik, kalau publik kita nggak punya sensitivitas hal-hal yang kita sebutkan itu tadi ini akan berlanjut terus. Nah itu dia. Saya yang dengar nyinyir kan cuma Ferry, gitu. Bang Ray Kuti itu sudah di buzzer itu sudah most wanted. Setiap kritik Ray Tapi Bang, Kuti. lepas dari soal itu kan tetap harus diluruskan. Itu dia, itu maksud saya. Ini bisa terjadi karena di publiknya juga nggak aware. Sehingga mereka berlindung pada ini kebutuhan sosial kok Anda pertanyakan lagi macam-macam. Nanti dibantu salah, nggak dibantu salah. Kan ada selalu yang begitu. Iya. Gitu. Padahal yang kita persoalkan bukan dia bantunya. Yang kita persoalkan itu adalah mekanisme bertata negara, bagaimana bantuan itu dikeluarkan, dikelola, dan sebagainya. Bukan berarti kita mengatakan, nggak boleh bantu-bantu. Bukan. Justru mekanismenya itu yang ingin kita luruskan gitu loh. Nah sekarang sebagian politisi ini mengambil empati masyarakat itu untuk menaikkan apa yang kita sebut tadi kecurigaan tentang citra dirinya. Citra gitu dirinya. Kan? Nah, kalau paling nanti yang ribut Ferry, ya kan,
ini gitu. Masyarakatnya terima kok, nggak nanya-nanya dari mana duitnya, buat apa duitnya, macam-macam dan sebagainya. Saya pikir itu juga, Cak, perlu disampaikan ke audiens acara Cak Imam ini. Apa yang disampaikan oleh Bang Ray tadi, bahwa di dalam hukum tata negara itu ada konsep hukum administrasi negara. Dia harus taat prosedur. Itu loh yang jangan loh keluar dari semua uang negara keluar tanpa ada prosedurnya, karena motifnya bisa merusak, bisa korup dan bermasalah. Jadi poin Bang Ray itu publik juga harus tahu. Negara memang punya tanggung jawab, tapi prosesnya harus betul-betul benar. Sebab kalau tidak benar, satu waktu bisa disimpangkan. Nah, ini himbauan Bang Ray ini memang menghadapi tantangan. Ya buzzer-buzzer itulah. Buzzer laknatullah itu kan. Orang terus apalagi kamu keren. Iya. Roti doang pakai nari-nari Biar nggak satu. Udah taruh aja. Tunggu dulu. Ada tebak-tebakannya kalau mau. Siapa? Nah ini. Saya kira pakai pantun. Nah, bukan. Pantun nanti. Oh iya. Biar nggak bosan kita bahas. Ini kan ada 5 nih. Kalau satu-satu. Tergantung, Dik. Kalau hitung kue ini ada 2. Kalau yang ini ada 3. Oh. Bisa. Tunggu dulu, Bang. Yang 5 itu Pancasila, Dik. Lanjut aja udah. Emosi dia. Pantang di ini dia. Ini keren dah. Pertama. Pamit, Bang. Sama Bang Ray langsung takut. Sama saya dilawan. Gurunya sama-sama juga soalnya. Binatang apa yang paling sederhana? Rumah makan yang ada yang sederhana. Binatang nggak ada yang sederhana, Dik. Ada dong. Ada ya. Binatang. Masa nggak tahu? Iya nggak tahu. Binatang. Ala kadalnya. Maksa. Ini yang disebut candaan bapak-bapak. Ala kadal ya. Ala kadalnya apa? Iya. Abang. Kan udah kan. Udah. Kalah. Nyerah Aku kan? yang bikin paling nggak bisa dah. Karena kita bukan bapak-bapak. Nyerah. Ayo lanjut di. Politisi kita kan udah begini caranya. Ngomong AB. Kita benar jawabnya salah juga. Ini tukang satu, Bang. Aman, Bang. Iya. Terus pertanyaannya, Bang. Tebakannya, Bang. Binatang apa yang bisa nyanyi? Nah itu dia, aku serius. Sedang kita cari. Ala siapa lagi nih? Aku tuh nyari jawaban yang serius gitu loh. Padahal yang dibutuhkan jawaban yang nyeleneh. Berarti mirip tadi itu, Bang, ya kan? Ini kita serius berbicara mekanisme, yang sini jalan terus. Dia bilang kita, kau serius amat bikin negara ini. Itu loh. Kita yang serius-serius mikir cari mekanisme, tanya sumber dananya segala macam dari mana. Siap. Binatang ceta-cetata. Iya. Izinkan saya tepuk jidat. Ditaruh aja tuh biar dinikmati. Ini hubungannya dengan kuis tadi apa? Aslinya biar ngisi waktu aja. Maksudnya kalau kita tebak dapat 1. Nah, itu dia gitu, Bang. Berarti 5 tebakan dong. Yang jelas kan udah kalah nih. Ya. Enggak, 5 tebakan dulu, kami belum kalah nih. Enggak, yang sisanya gratis aja, Bang. Apa betul, Ruslan? Apa itu? Iya. Bang Ray. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Sri Mulyani pernah bilang, yang namanya bansos itu kan sementara. Iya. Untuk bantuan karitatif itu sementara. Betul. Kok terus berlanjut ya? Itu yang saya temukan, Cak. Ini sekarang kelihatan berubah menjadi permanen, aset politik. Aset. Udah ketahuan tuh. Kan di pilpres kemarin itu kita udah sering didalilkan ada persoalan pemberian bansos yang menjadi faktor bagi keuntungan elektoral. Meskipun kemudian oleh Mahkamah Konstitusi nggak bisa dibuktikan tuh, kata Mahkamah Konstitusi kan. Ya tentu salah satu kritik saya kepada Mahkamah Konstitusi, sampai kapanpun Anda nggak akan bisa membuktikannya. Kalau cara membuktikannya dengan
pendekatan pendekatan hukum positif gitu loh. Bahwa harus ada materinya, ininya, ya harus ada WA-nya yang menunjukkan bahwa bansos ini demi kepentingan elektoral ya. Sampai kapanpun nggak akan bisa dibuktikan. Tapi kan udah ketahuan. Pembagian bansos itu meningkatkan tingkat kepuasan publik. Tingkat kepuasan publik ini tentu bertransfer kepada tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan itu tertransfer kepada tingkat elektoral dari anak sang presiden. Kan logikanya begitu. Betul. Nggak bisa kita hubungkan tuh begini. Mana dong ininya, buktinya? Nggak akan bisa sampai kapan. Ini persis seperti isu yang sekarang, Parcok kata orang kan. Nggak bisa itu, ya nggak mungkin Anda bisa buktikan dengan cara apapun. Karena apa yang disebutkan itu kadang-kadang dipakai berdasarkan fungsi dan tugas mereka, gitu. Misalnya pengamanan, gitu ya kan. Mereka turun ke bawah-bawah macam-macam. Pemanggilan, kalau kita kan dengar ada yang dipanggil-panggil, kan memang kewenangan dia manggil orang, ya kan. Nah cuman dipanggil aja selesai. Loh namanya di desa-desa, polisi manggil, udah mengerti kok apa tujuan maksudnya, nggak usah cerita polisinya kan kira-kira gitu tuh. Nah jadi bisa nggak dibuktikan? Kalau membuktikannya dengan ada video, ada tulisan, nggak akan bisa ketemu. Dan orang pun nggak akan berani bicara. Gitu. Jangankan rakyat, anggota DPR aja mau dipanggil kok gara-gara yang gitu. Dasarnya apa kira-kira? Iya, anggota DPR aja mau dipanggil. Yang punya hak imunitas. Imunitas. Apalagi rakyat diminta bersaksi yang begituan, nggak bakal ada. Yang politik uang aja juga masyarakat, kesulitan politik uang itu kan masyarakat nggak mau bersaksi. Karena sama-sama dipidana gitu kan, dan sebagainya itu gitu. Nggak ada, tapi kita merasakan ada sesuatu yang aneh gitu. Dalam perjalanan politik kita. Kan ada daerah tuh, disurvei 1 minggu, utuh begini, jomplang sekali. Begitu pilkadanya terjadi, kebalik. Nggak ada teori yang bisa menjelaskan itu. Betul. Itu terjadi di Banten itu ya? Terjadi di Banten itu ya? Ya saya sih orang makan di sini cerita-cerita sih. Saya nggak bicara soal ininya ya, soal menang kalahnya nggak. Cuman pembalikan itu kan nggak pernah ada teori, nggak pernah kejadian di Republik itu, Republik kayak begitu. Jadi tidak ada teori yang bisa menjelaskan tentang itu gitu ya? Mestinya ada, cuma nggak teori yang rasional gitu loh. Ada sesuatu yang di luar teori umum politik, misalnya karena elektabilitasnya naik lah, atau karena pasangan lawannya tiba-tiba melakukan kekeliruan, ya sehingga menyebabkan merosot. Tapi semerosot-merosotnya sekalipun nggak mungkin sejeblok itu. Ada penjelasan Bang Ray itu, ada contohnya. Misalnya pasangan yang elektabilitasnya tinggi, tiba-tiba anjlok, kalah, ada kasusnya. Dia melakukan kekerasan seksual kepada anak. Artinya ada perbuatan asusila. Ada perbuatan yang kemudian membuat orang ya sudah nggak pilih dia. Jadi kalau perubahan elektabilitas itu tajam sekali, biasanya karena ada kepentingan atau kondisi tertentu yang merusak tingkat keterpilihan dia. Yang publik nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Nah di Banten itu tidak ada, Itu merusak logika keilmuan siapa saja. Ilmu matematika kena, statistika kena, ilmu politik kena, semua rusak dengan itu. Nah penjelasan berikutnya seperti kami diskusi tadi kita sebelum acara ini, yang paling menarik adalah penjelasan apakah ada kecurangan besar-besaran yang sedang terjadi yang melibatkan aparat. Bahasa Prof. Mahfud waktu putusan Jawa Timur, ada kecurangan yang berbumbu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ingat itu aku. Sebenarnya di putusan itu bunyinya STM sebenarnya. Iya, STM, struktur, sistematis, dan masif. Tapi kan kalau dipendek, STM kan kurang keren. Oleh MK diganti jadi TSM. STM itu ada istilah yang lain, merujuk ke minuman. Betul. Gitu. Jadi banyak. Saya sepakat tuh, sebenarnya bansos-bansos ini sudah ditertibkan. Dan uniknya, Bang, kan putusan MK di Pilpres kan bilang bahwa bansos ini harus ada pengaturan yang jelas, tidak boleh dikeluarkan menjelang pemilu dan pilkada. Harus ada aturan. Apa yang dikeluarkan
surat edaran oleh Mendagri. Bukan peraturan tuh Bang, kebijakan. Dan surat edaran itu hanya berlaku kepada kalangan internal Kementerian Dalam Negeri. Padahal untuk bantuan sosial itu ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, dan segala macam ya yang terlibat. Nah ini saya pikir memang sengaja ini. Artinya kan Bung Fer, ya. MK itu merasa bahwa efek dari bansos ini ada. Ada, Cuman Bang. memang mereka nggak mau mendekatinya dari pendekatan yang lebih sosiologis gitu loh. Pendekatannya pendekatan matematis, pendekatan hukum pidana benar gitu loh kira-kira tuh. Dan betul Bang, itu cocok. Cak, tidak akan pernah bisa dibuktikan kecurangan pemilu atau pilkada dengan pendekatan pembuktian hukum pidana. Iya. Nggak bisa. Kalau pembuktian hukum pidana seterang cahaya, Iya. nggak ada keraguan. Iya. Beyond reasonable doubt, tidak ada keraguan sama sekali. Bahasa Madura, Cak. Dicampur, logatnya Padang. Nah, sementara kecurangan pemilu itu bisa dibuktikan atas dasar kebijakan yang dikeluarkan tidak adil. Misalnya bansos itu pasti tidak adil tuh. Itu sudah cukup untuk menghentikan ini tidak fair. Gitu ya. Apalagi keterlibatan parcok lebih tidak fair lagi itu, Cak. Jadi mereka mengakui efeknya, tapi mereka nggak berani mengambil keputusan hukumnya. Malu-malu muntah namanya itu. Maka dibuatlah catatannya bahwa yang seperti ini sebaiknya nggak dilakukan. Ke depan. Nah, yang padahal mau dibuktikan yang sekarang. Iya, itu kira-kira. Nah maksudnya kan begitu Bang. Jadi kan biar ke depan tidak berulang lah. Ya artinya kan mereka mengerti bahwa efek dari bansos-bansos itu ada gitu. Gitu. Sehingga keluarlah kalimat itu. Tapi saya setuju Bang Rai. Memang mestinya DPR tanya dong. Ya kan? Ya soal bansos itu dari mana sumber anggarannya? Oh iya. Mestinya kan tanya kan seperti itu kan. Dipanggil ini tuh. masalah kan ini levelnya kan kecil sesungguhnya kalau kita lihat dari ini ya dari coverage wilayahnya ya. Hanya RT didatangin oleh Wapres, ada bawa bingkisan bantuan wakil presiden. Betul. Seperti itu kan, bukan bantuan pemerintah tapi sudah bantuan wakil presiden. Nah, pertanyaannya tadi kan kita udah tanyakan ini anggarannya dari mana. Kan seperti itu kan. Oke lah kita sebagai masyarakat tanya mungkin nggak dijawab. Mestinya kan DPR tanya. Hak interpelasi namanya, Cak. Iya kan? Kan bisa tanya itu bantuan dari mana? Kan seperti itu. Yang rumit, Cak. Kalau nanti semua kementerian pakai nama dirinya sendiri. Nah, iya kan? Bantuan dari menteri Bantuan Departemen Dalam Negeri, bantuan Departemen Dalam Negeri, bantuan dari Menteri Sosial, bantuan dari Menteri Pertahanan. Kan repot. Lalu rakyat bingung ini mau milih yang mana? ini kalau dikaitkan dengan kontestasi, ini calon semua apa bagaimana ya? Kira-kira kan? Yang sekarang ini banyak politisi loh. Ya kan? Berarti ini kita mau pilih yang Artinya mana? apa kan, Cak? Harus ada keteladanan di tingkat nasional. Nah, itu intinya, Bang. Jadi kalau di tingkat nasionalnya mencontohkan yang kayak begini, sekarang pertanyaannya, apa dasarnya misalnya Menteri Desa nggak boleh buat? Ya. Apa dasarnya Menteri Sosial nggak boleh buat? Menteri Agama nggak boleh buat? Ada BNPB. Iya, Menteri Perdagangan, Menteri ini macam-macam dan sebagainya. Kan mereka bisa buat sendiri dong. Long di budget mereka juga mungkin ada bansos-bansos. Itu menarik tuh Bang, logika ini. Jangan-jangan menjelang pemilihan kepala desa Bang. Kepala desa juga merasa, apa salahnya? Wah, makin brutal itu kan. Iya. Nah, yang begini nih hanya mungkin kalau ada kesadaran sebagai pemimpin, sebagai ikon, sebagai top leader dari keseluruhan ini. Dialah pusat dari peradaban itu, kira-kira gitu. Soal keteladanan itu, di obrolan yang minggu lalu, kita sudah singgung. Saya bilang ke Ferry waktu itu mampir sini makan sate juga kan. Ya, dia kan sering mampir sini Bang, karena gratis satenya. Kali ini bayar dong. Kali ini bayar. Gratis terus. Nah, ini yang nggak adil tuh dalam pilkada ya begini Bang. Ketika saya dengan yang lain gratis, begitu Bang Ray langsung bayar. Iya. Masuk gratisnya ya kemarin, sekarang bayar gitu loh. Hukum dagangnya begitu. Hukum dagang. Iya kan? Masuk gratis, pulang bayar. Kita nggak mau kalah sama orang Padang, Bang. Nah, soal keteladanan itu, Bang. Ya. Kita udah bicarakan, kita rasan-rasan sama Ferry. Waktu dia mampir sini minggu lalu itu. Ini kayaknya negara kita ini memang krisis teladan. Betul. Iya kan? Lalu, tetapi di sisi lain kalau ada orang berbicara, mau membeneri, ya kan, memperbaiki, memberikan teladan, lalu diserang baser. Nah itu yang saya itu loh, tadi, Bang. Aku mengalami pengalaman itu. Pengalaman pahit juga. Kayak itu ya. Dan
yang paling susah nanti bagi kita, kepala-kepala daerah akan mencontoh. Ini bantuan Bupati Anu, Wakil Bupati Anu. Dan itu bisa recok. Karena Bupati dan Wakil Bupati belum tentu klop. Kan banyak kejadian nih sekarang, bupatinya jalan, wakil bupatinya juga nyalon gitu. Yang bertanding di antara mereka. Nah klop, nanti menjelang pilkada sama-sama keluarkan bantuan atas nama jabatannya mereka masing-masing. Lalu kita gimana nih? Ribut semua kan, repot semua nih. 500 sekian kabupaten kota, di mana kepala daerahnya apa namanya itu jor-joran sama jor-joran semuanya kan? Iya. Karena pimpinan nasionalnya begitu. Ketika dikritik kita yang diserang. Akhirnya kejadian Dibilang anti pemerintah. Dibilang lah macam-macam. Kamu itu kok orang mau berbuat baik malah di ini macam-macam. Nah, kalau Cak sendiri yang bantu, saya nggak tanyakan dari mana duitnya. Iya, karena saya kan bukan siapa-siapa, Bang. Iya kan? Itu. Seperti minggu lalu saya sedekah sate sama Ferry. Kali ini bayar bener loh ya. Iya. Saya nggak perlu tanya. Kita bukan pejabat negara, ya. Kita nggak mempertanggungjawabkan keuangan yang kita kelola dari masyarakat, ya kan? Dan sebagainya. Betul. Nah ini bisa merajalela. Kepala-kepala daerah akan buat, ya. Ini akan buat. Ingat loh, Cak, di pilkada kita ini saja, yang 2024 ini, itu banyak itu spanduk PJ-PJ-nya bertebaran di mana-mana. Iya, Artinya kan apa? Di bandara-bandara kita lihat. Betul, orang mau tampil sendiri sekarang. Tampil pakai apa? Pakai uang negara, uang rakyat. Itu spanduk itu buat apa? Namanya dia PJ kok. Iya. Padahal rakyat butuh dana untuk yang lain kan? Yang lain. Spanduk itu aja bisa 1M, 2M kok. Di daerah-daerah itu. Kalau dikasih kepada orang yang miskin kan berapa banyak keluarga yang kita bisa bantu. Tujuannya apa kira-kira kalau PJ itu gitu ya? Dia ikut pilkada kagak, apa kagak. Habis ini juga akan berakhir masa jabatannya. Tapi ada tuh spanduk-spanduk PJ. Ucapan selamat ini, selamat itu, macam-macam. Kalau Mas Ferry menangkap kesan bahwa Gibran akan nyalip Prabowo nggak nih? Ya, dengan model begini nih. Ya, sedari awal banyak kecurigaan ke arah itu. Pertama, secara faktor usia, Pak Prabowo kan memang boleh dikatakan sudah masuk fase sepuh ya, dalam ruang politik. Dan beliau adalah lawan tanding Pak ayahnya Mas Gibran dulu. Sehingga bisa dikatakan ini karena upaya menyatukan diri dengan Pak Jokowi, dia jadi presiden. Nah, pertanyaan timbul adalah, kok orang yang dulu lawannya ingin bantu dia jadi presiden? Transaksinya apa? Rupanya anaknya jadi wakil. Yang dilakukan dengan berbagai cara kan, putusan ajaib, Usman dan lain-lain. Lalu sekarang sudah jadi. Nah, yang perlu dilihat adalah apa yang akan dilakukan oleh anak mantan presiden yang transaksional dengan presiden yang jadi 5 tahun ke depan. Nah, inilah memberikan gambaran. Padahal dia pidato begini bunyinya. Saya ingat bahwa kita ini programnya program presiden. Oleh karena itu kita akan memperjuangkan presiden. Keluarlah yang tadi kita ceritakan. Lapor Mas Wapres, bantuan wakil presiden. Loh, kenapa bukan bantuan presiden atau lapor Pak Presiden kalau memang ini mewujudkan program presiden? Jangan-jangan dari ucapan itu, khas bapaknya, ada tindakan di balik itu ya. Beyond apa yang diomongkan, di balik apa yang diomongkan itu bergerak sesuatu untuk menuju hal yang lain. Nah, kalau begitu ada dikasih memang Pak Prabowo membiarkan dong. Karena jangan-jangan karena itu ya, karena yang mau menjadikan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi lalu dia balas budi ingin menjadikan anaknya di 2029. Utang jasanya begitu. Kecuali ada bangunan kesadaran dari diri Pak Prabowo. Jadi ini janganlah. Nah, gimana Bang Ray? Jadi pernyataan Cak itu nanti ditulis oleh buzzer di bawah. Lo Prabowo-nya aja nggak marah, lo yang sibuk. Iya. Itu jadi inspirasi tuh. Iya. Buzzer itu memang pintar-pintar mencari masalah. Tapi ya itu bagi saya biarkan aja. Yang penting orang lain kita mengetahui ya sesuatu sedang terjadi dan dia punya hati ikhlas ingin memantau juga. Ya buzzer itu kan kita ketahui ya berbayar lah ya. Punya sesuatu. Tapi begini loh Mas, ini saya bicara efek lah ya. Efek dari pola-pola contoh bansos seperti yang katakanlah yang saat ini
dilakukan oleh Gibran yang tentu itu meniru bapaknya pada tahun-tahun sebelumnya kan, ya kan? Ini menjadikan pada level di bawah itu orang itu tidak tahu diri, ya kan? Orang tidak bisa mengukur kemampuan dirinya, ya kan? Karena dia mempunyai kemampuan uang dan lain sebagainya kan, logistik lah ya, lalu nyalon bupati misalnya gitu kan. Makanya kemarin kan bisa kita lihat ya Bang, nyalon kepala daerah, debat-debat gitu. kepala daerah itu banyak sekali yang tidak berkualitas, Cak. Ada yang mau menjadikan ini beras padi menjadi beras, itu tidak menjadi program. Ada perdebatan sambil marah-marah, ada yang kampanye begitu liar, janji-janji sampai ke Mars gitu ya. Ada yang kemudian mau mengatakan bahwa tidak bisa, peraturannya tidak ada. Kami mau debat berdua. Itu kan memperlihatkan calon-calon kepala daerah kita tidak paham peraturan. Mereka yang berkompetisi. Lalu masyarakat kita bilang, peduli amat, penting bantuannya ada. Nah itu dia. Ini kan merusak seluruh sistem. Artinya itu lalu membangun atau terbangun sebuah mental. Itu yang bukan lagi akan, itu yang Mulyono efek alami sekarang, Cak. Fenomena satu, borong partai. Sehingga menyisakan satu partai di luar. Kedua, membuat kotak kosong jadi banyak. Itu membuktikan kepada kita bahwa calon-calon pemimpin kita ini nggak berani bertarung. Yang mereka lakukan itu apa? Supaya nggak ada pertarungan, dia borong semua partainya. Semua partai, betul. Gitu kan? Lawan kotak kosong. Lawan kotak kosong. Itu yang kita, dan jumlahnya meningkat. Tiba-tiba rakyat disalahkan. Kalau begitu pindah saja pemilihan ke DPRD. Kan nggak nyambung, padahal mereka yang bermasalah. Yang rumit bagi saya itu, semua orang mengatakan pilkadanya mahal, ya kan, macam-macam. Tapi laporan dana kampanyenya ke KPU sedikit. Gimana mahalnya kalau begitu? Ya. Lah itu dia Bang. Itu dia lah. Ya kan? Saya menangkap itu. Orang yang tidak tahu diri banyak banget jadinya gitu loh. Nah, orang yang tak tahu diri itulah yang kita sebutkan tadi. Kalau dia calon pemimpin itu, mestinya dia datang, yang paling kuat di daerah ini siapa? Saya tantang. Ya kan? Ayo kita bertarung. Ayo kita bertarung. Program. Kan kalau macan itu bukan nyari lawan yang terlemah kan. Iya. Macan tuh nyari lawan yang paling kuat. Tapi kalau pilkada sekarang itu kalau perlu nggak ada lawannya. Nggak ada lawan. Iya. Tapi kampanyenya macan. Iya. Dan itu Cak yang menarik ya dari pilkada ini yang membuat kita rusak pikiran kita. Kok bisa terjadi begini? Misal yang dimenangkan oleh satu pasangan karena pasangan lainnya dia bermasalah gitu ya. Lalu dihitung 100%. Itu kan merusak logika publik kan. Seolah-olah orang ini menang dengan pilihan orang semua ke dia. Padahal suara yang satu dianggap tidak sah saja gitu ya. Harusnya hitungnya bukan 100%. Tapi mereka malu menghitung karena itu di bawah 30%. Sehingga kalau diumumkan jelek sekali. Nah, ini kan merusak, tidak jujur ke publik, dan salah satu masalah selain dari politisi-politisi karbitan, tidak sehatnya politisi-politisi elit, juga penyelenggara pemilu kita juga tidak sehat. Jadi demokrasi kita jadi rusak begini karena satu paket besar juga. Betul. Jadi bukannya demokrasi itu mentransformasikan nilai, mentransformasikan pengetahuan, justru malah rusak jadinya gitu kan. Iya. Waduh, ini repot nih. Bang, kira-kira peta politik pasca pilkada menurut Pak Abang gimana? Saya melihatnya dari 3 aspek. Pertama, bahwa calon yang didukung Kim itu menang di mana-mana, iya. Tapi istilah saya itu kemenangan tanpa mahkota. Kenapa saya bilang? Karena Jakarta hilang kan. Nah, kita mendasarkan pada perhitungan KPU yang sudah diupload kan, 50 plus 0,7% kan. Nah, ibarat juara tanpa piala lah. Nggak ada pialanya nih, karena pialanya ada di Jakarta kan kira-kira. Ya. Nah, yang kedua yang saya lihat itu adalah soal terkonsolidasinya sekarang perlawanan ke satu partai. Dalam hal ini mungkin PDI Perjuangan. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dominasi Kim ini terlalu kuat, dia akan milih yang lainnya gitu. Dalam hal ini PDI Perjuangan. Saya kira Jakarta dan beberapa tempat di daerah itu sebagai salah satu kasusnya gitu. Di mana ada konsolidasi oposisinya ke PDI. Tinggal tentu PDI-nya apakah akan terima ini apa tidak di masa yang akan datang.
Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah gejala yang kita sebutkan tadi, Cak. Gejala yang sebenarnya kalau lebih baik diselesaikan ketimbang ditutup-tutupi gitu. Misalnya apa gitu? Dugaan peningkatan pelanggaran ASN, dugaan pelibatan aparat Coklat. ya, yaitu di dalam pelaksanaan pilkada. Itu nggak usah ditutup-tutupi. Ya, saya kira lebih baik kita bongkar, kita selesaikan, ya sehingga kejengkelan publik nggak menjadi-jadi. Sekarang ini kan misalnya udah mulai berseliweran, gimana nih kalau polisi kembali lagi seperti zaman Orde Baru di bawah tentara, ya tentu kita nggak mau ya kan. Oke. Abang itu kira-kira. Kalau saya melihat nih, saya lihat aja lah Bang ya. Pilkada Jakarta misalnya gitu ya. Ya kan. Oke lah PDI situ dikeroyok oleh Kim. Kan gitu kan. Tapi dia tetap menang berdasar ya, hasil yang kita lihat kan begitu. Ada yang keempat, Cak, sorry, sebetulnya. Apa tuh? Sebenarnya yang kehilangan banyak di pilkada ini bukan PDI, tapi Golkar dan PKS. Golkar dan PKS. Oke, saya mau bicara pilkada Jakarta nih, Bang. Ya, karena kan saya nyoblosnya di Jakarta, Bang. Gitu kan. Nah, Anak Jakarta. Katanya anak Bandung Madura. di Jakarta, Mas. Iya. KPT-nya IKTP. KTP-nya kan sudah di Jakarta. Saya nyoblos. Masih ada tuh biru. Ini kata orang Madura biru loh, Bang. Oh, gitu biru-birunya nih. Nah, kan di pilkada di Jakarta itu oke lah PDI dikeroyok, ya kan gitu ya. Kemudian di sisi lain juga ada himbauan dari Pak Presiden kan, ya kan, entah benar atau tidak saya juga nggak tahu tuh himbauan itu kan, yang bertanda tangan Pak Prabowo supaya memilih, ya kan. Ya. Tapi tetap endorse ya kan. Tapi faktanya kan tetap dimenangkan oleh yang tidak endorse oleh Pak Prabowo, ya kan. Nah, saya kemudian menyimpulkan begini, Bang, berarti ya kan, endorse seperti itu, atau katakanlah kalau misalnya ada bansos, ada money politik dan lain sebagainya, nggak berlaku pada masyarakat yang rasional seperti Jakarta. Kalau Jakarta nggak dapat. Iya kan? Berarti kan begitu yang kan? ada sebaliknya perlawanan. Gitu. Tapi kan memang tidak semua masyarakat kita seperti di Jakarta kan. Ya. Yang lain itu tadi, Cak. Ya kemiskinan itu dipelihara karena itu aset politik. Nah, sehingga kalau setahun sebelum pilkada gelontorin bansos kan? Dulu biar orang terenyuh hatinya memilih gitu ya. Milih. Kalau di Jakarta mungkin nggak berlaku. Mungkin di Bandung nggak terjadi. Di Depok kemarin juga kan kali pertama ada semacam perlawanan kepada dominasi partai politik tertentu gitu ya. Itu menunjukkan kita ada gejala di daerah-daerah yang akses pendidikannya bagus lah ya, kelas dan sebagainya gitu, Cak. Iya. Nah itu menarik tuh melihat yang seperti itu. Gitu. Artinya bahwa kesadaran publik, kesadaran masyarakat memang harus terus-menerus dibangun. Oh ya, itu dia, makanya kan kafe demokrasi, sate demokrasi ini jadi penting, Cak, harus dikelola terus. Iya. Jadi nggak muat bajuku, Bang. Makin kritis, makin ada potensi pembubaran warung sate. Tiba-tiba besok kamu boleh siaran. Iya, itu dia. Oh enggak lah. Bukan tidak boleh siaran, warungnya ditutup. Enggak lah Bang, kita masih husnudzon lah pada pemerintah kita kan. Masa cuma ngomong-ngomong begini kita dibubarin. Terus suruh ngomong di mana kita ini kalau mau ngomong di warung aja kan? Ya gitu Bang. Baru dibilang itu mulai menjilat pemerintah. Baik. Loh, saya kan husnudzon. Husnudzon. Ya kan? Dan boleh husnudzon itu. Enggak boleh kan suudzon. Langsung nanti buzzer bilang, tiru tuh Cak Imam, husnuzon terus, ini Bang Ray dan Bang Ferry, suuzon aja. Kalau saya udah sebaliknya, Cak. Udah sebaliknya, karena saya itu selalu husnuzon pada pemerintah kan. Yang kejadian yang sebaliknya kan. Nah oleh karena itu saya filosofinya sekarang berburuk sangkalah kepada pemerintah sebelum ia bisa membuktikan bahwa ia orang baik. Nah, oke Bang, masih soal pilkada. Cocok. Masih soal pilkada. Berarti pamor Jokowi di pilkada itu, kalau abang melihat gimana sih sebenarnya? Nggak terlalu banyak sih menurut saya. Pengaruh kalau di Jakarta jelas nggak ada. Nggak ada. Di Jawa Tengah kalau cuma dapat 58-59%, itu artinya nggak nambah itu pengaruh Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang potensinya segitu. Iya, karena di Pilpres juga cuma 58%. Iya. Artinya apa gitu? Artinya basis pemilihnya Pak Prabowo di Pilpres itulah yang sekarang mendukung
Lutfi kan juga. Nggak nambah ini, nambahnya cuma 1-2%. Jadi keterlibatan Pak Jokowi yang terlalu dalam itu pada kenyataannya nggak menambah suara kok gitu. Karena kenaikannya cuma 1 atau 2% kan. Berarti kalau dalam bahasa ilmu perdagangannya, Bang, layanan jasa titipan yang dibuka oleh Pak Jokowi, just tip itu nggak terlalu laku. Nah, sebaliknya yang kejadian adalah itu yang saya sebut tadi, ini konsolidasi PDI Perjuangan. Oke. Karena kan PDI itu cuma dapat 34-35% waktu Pilpres. Sekarang mereka mendapat 41-42. Kan naik sekitar 5%. Nah, itu artinya ada konsolidasi yang cukup yang dilakukan oleh PDI dengan hanya satu partai politik. Nah, itu yang kejadian gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi nggak ada efeknya. Ya, berarti ya percuma saja lah jadinya ya. Ya. Pak Jokowi datang, turun bagi-bagi kaos, ya kan? Ya kan Pak Jokowi tetap bisa klaim, kan aku ikut kampanye loh. Iya, nggak terbayang ya dengan segitunya kondisi bahwa ada konsolidasi publik mulai kritis terhadap Pak Jokowi. Bayangkan kalau tidak ada peran Parcok dan lain-lain bisa kalah semua itu. Untung sudah ada curang-curang, ternyata juga masih banyak tempat yang dikalahkan. Memang Parcok tuh ngaruh di masyarakat. Mengaruh lah, Cak. Bukan ngaruhnya di aparatnya. Di beberapa provinsi, Cak, tiba-tiba kepala desa dipanggil kasus soal penggunaan dana desa. Tiba-tiba nggak ada satupun yang naik kasusnya kan. Artinya ini Anda kalau patuh kepada kita ini tidak jalan gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi kepala desa yang begitu dekat dengan publik pemilih. Nah, mereka lah yang kemudian digerakkan untuk mempengaruhi. Di Sumatera Utara, kampungnya Bang Rey, itu ada kepling yang digerakkan gitu ya. Dan itu juga melibatkan aparat berbaju coklat kan. Gitu. Saya tadi agak tergelitik seperti oleh Cak tuh. Soal surat. Tergelitik ketawa dulu, Bang. Aduh, saya tergelitik gak ketawa. Soal surat dukungan endorse. Bintang 4. Sama yang ada video juga kan. Iya. Nah, saya mau katakan begini, sebetulnya mestinya kita udah ucapkan ini sebelum pilkada, saya udah ucapkan kembali, tapi sayangnya malah keluar surat itu gitu. Apa itu? Bahaya kalau sampai nama Pak Prabowo ditarik-tarik oleh kandidat. Gitu. Kenapa gitu? Kalau yang kepilih nanti bukan yang didukung Pak Prabowo, atau yang membawa nama-nama Pak Prabowo. Misalnya Jakarta nih. Sekarang ini kan ada modal politik nih kalau ditetapkan Pram sama Rano jadi menang kan. Mohon maaf Pak Prabowo, kami ini amanahnya beda dengan Pak Prabowo loh gitu. Amanah rakyat Jakarta itu mau mengatakan kami beda dengan pemerintah pusat gitu. Nah, oleh karena itu silakan makan siang gratis dilaksanakan sendiri, tapi kami ngurus yang lain. Kan bisa begitu. Karena Pak Prabowo tidak milih kami juga, kan dukung yang lain gitu. Dan itu bisa terjadi di banyak tempat. Jadi kalau tadi Pak Wapres mengatakan nggak ada program pemerintah daerah, yang ada hanya program pemerintah pusat misalnya, beda Pak kata dia. Saya nggak didukung Anda kemarin, yang Anda dukung tuh yang itu. Amanah yang saya terima itu adalah amanah yang berbeda. Artinya bisa berpotensi bahwa ini perintah presiden terhadap calon yang didukung oleh presiden ini ya bisa diabaikan. Bukan, yang tidak didukung. Yang tidak didukung ini kebetulan menang. Ya kan? Artinya kalau ada perintah dari presiden terhadap ini, kemudian dia bisa bilang, loh aku nggak didukung Anda. Iya. Rakyat pemilihku tidak mau begitu. Tidak begitu maunya. Bisa begitu ya. Oh, menarik nih. Ini kan program Pak Presiden. Sekarang rakyat milih saya. Saya ini beda sama Pak Presiden. Terus gimana kita mengatakan? Itulah saya ingatkan dulu 2 hari atau 3 hari sebelum pencoblosan itu, masa tenang itu, saya minta Pak Prabowo pidato kebangsaan istilah saya, yang mengatakan tidak menginginkan nama-nama beliau dibawa di dalam pilkada, sebab siapapun nanti kepala daerah yang terpilih ini, presidennya adalah saya. Dan saya ingin program saya dijalankan oleh mereka semua tanpa kecuali kan. Begitu kita minta itu dikeluarkan oleh Pak Prabowo, yang dikeluarkan bukan pidato kebangsaan, surat itu. Surat dan video. Pakai bahasa mohon-mohon pula. Ya kan? Saya diulang-ulang kan. Saya mohon banyak kali. Sama dengan jasa titip itu kan. Kita angkat tangan lah kalau begitu.
Makanya saya katakan Kim menang tanpa mahkota karena boleh jadi ini. Iya. Kan mengatakan ya. Betul juga mohon itu, maaf. Bang. Ya, di beberapa tempat ya yang nggak di endorse itu yang menang. Iya. Ya. Menarik juga Ya, itu menarik logikanya sih. Bang Ray itu. Iya dong. Iya kan, Bang? Dia punya tanggung jawab politik loh itu. Saya dipilih oleh orang yang nggak didukung Pak Prabowo gitu. Dalam bahasa yang lain artinya, ya kan program kami ada di luar program. Seenggak-enggaknya presiden itu kalau dia ini ya, dia punya problem psikologis lah. Iya, Iya kan, wah aku nggak didukung kok, Ya, nah, gitu kan. ya. Kan kalau kita melihat merefleksikan dari misalnya Undang-Undang Omnibus Law, ya kan, itu artinya apa? Ada keinginan pemerintah pusat itu berjalan di bawah kendali dia, karena daerah-daerah ini belum tentu mau ikut pemerintah pusat kan, sehingga harus dibuat aturannya secara nasional. Bahkan ketika Pak Jokowi masih satu partai loh. Dengan partainya yang lama. Pak Jokowi sendiri udah kesulitan nih ngerakin kepala-kepala daerah dari partainya sendiri gitu. Saat itu kan. Sehingga dia membutuhkan aturan yang bersifat nasional gitu. Diberlakukan gitu. Gimana kalau secara terbuka presidennya beda? Iya. Itu dia. Bang, Disitulah ya Bang ya, fungsinya netralitas tuh ya. Iya. Dari apa ini, Cak, yang disampaikan oleh Bang Ray itu menarik juga kalau ini akan jadi titik balik Pak Prabowo tidak nyaman dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi kan? Bisa juga. Ya, ternyata di daerah-daerah tertentu yang disupport malah sebaliknya kalah begitu ya. Lalu kepala-kepala daerah ini berupaya sedemikian rupa untuk menarik simpati publik yang tidak nyaman dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Timbul kesadaran Pak Prabowo, gara-gara terlalu jauh Anda ikut campur, kacau nih relasi kedaerahan saya gitu ya. Ya, tapi itu kan doa kita ya. Yang selama ini kan tidak terlihat juga kan sikap tegas dari Pak Prabowo untuk berbeda dengan Enggak, Pak saya Jokowi. melihat itu bukan karakter Pak Prabowo sih kayaknya ya. Iya. Pak Prabowo itu kan orang yang konsisten, ya kan. Dia waktu di Rakernas PAN, di Rakernas atau apa dia? Yang di PAN tuh dia bilang udahlah pilkada itu urusannya anak-anak lah, ya kan. Kita nggak usah ikut-ikut, kayak gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba ikut-ikut. muncul. Itu kan bukan ini kan, bukan apa namanya? Karakter Pak Prabowo kan. Iya. Asik juga ngobrol soal pilkada dan bansos ini, ya kan. Ini kan kalau terjadi bencana lagi nanti kira-kira Wapres turun lagi nggak? Tasnya ganti warna dia. Yang untung penjual goodie bag tak. Ya. Artinya gini loh, wakil presiden itu bagaimana bicara di publik memaparkan visi tentang Indonesia lah, merajut seperti yang katakan oleh Bang Ray tadi dari Sabang sampai Merauke kan begitu, bagaimana bangun kesejahteraan, bagaimana penegakan hukum kan begitulah kira-kira. Kalau dia sampaikan dalam pidato-pidato itu kan, ya begitu, bukan kemudian bagi susu, ya kan, bagi tapi kan memang goodie ada bag. juga ceritanya kan, yang katanya mantan presiden mau jadi sekjen PPB. Ya. Urusannya cuma ternyata pilkada Jakarta. Iya. Jauh banget itu kan. Dari tingkat global. Kita pikir mau ngurusin Palestina, grupanya lain ini. Iya. Jauh banget. Oke. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih Bang Ray. Itu kan Ustadz Ray Rangkuti. Nanti sate Bang Ray saya yang bayar ya. Kan bayar. Iya. Oh, sampai saya aja. Kalau saya masih gratis. Hari pertama gratis, hari kedua bayar. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan bosan Bang ya. Iya. Mampir ke sini Bang. Kalau pas lagi lewat dari mana gitu kan. Iya, kan. Kita di sini itu selalu berdiskusi. Kalau Ferry sih nggak usah disuruh mampir. Setiap lapar dia datang ke sini. Nggak usah kita tawarin dia Bang. Bahasa terima kasih Madura jangan lupa. Oh iya. Jadi motor sekalangkong. Depade ya. Saya Cak Imam, pemilik warung sate demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.